Balik lagi di Sambur Podcast, saling bertumbuh. Yeay. Kali ini kita dengan model baru, dengan cara baru. Biasanya nggak pernah nih kayak keluar terus ketemu guest star. Nah, kali ini kita ketemu guest star yang sangat spesial, guys. Bernama Cahya. Yeay. Banget ya udah Jadi, sama-sama. Jadi, Iya. jadi dulu Cahya ini sangkatan sama gua. Terus habis itu lanjut kuliah ya. S1, terus lanjut kuliah lagi S2 di Jepang. Gimana sih sekarang kesibukannya apa sih? Formal banget ya? Lu biasanya formal apa enggak sih? Enggak sih. Gue biasa-biasa aja kesibukannya. Terima kasih ya. Kebetulan saya sedang sibuk. Ulang dong di sini. Itu cuma bisa ngomong. Ini gimana topik kali? Lu mas formal apa enggak nih? Enggak tahu nih. Lu nanya tadi beneran gak sih kesibukan? Udah. Jadi sibuk apa? Gue atau saya atau aku atau Bebas. Kadang gue juga aku, kadang gue. apa dong? Gue itu seringnya apa? Gue aku. Aku kadang. Aku ya? Iya. Masa aku? Wah, saya biasa ngajar kan di saya gitu. Lu kalau ngajar kan saya, tapi Jadi nanti didinya depan formal lagi. gue ngomong ke lu kan gue. Itu gua. Tapi kalau ke apa sih? Netizen lu tuh gue bilang apa? Gua aja mau. Ada gue. Ya gue Cahya, gue teman sangkatan yang aktif. Sekarang lagi sibuk apa ya? Kerja sebagai terapis okupasi di bidang anak gue tuh kayak Afi, sama ngajar juga. Iya. Ngajar di vokasi ya. Di vokasi UI. Tapi lu gimana cara bagi waktunya gitu? Karena kemungkinan pasti kan kalau lu ya ngajar itu kan lu sebelumnya lu harus nyiapin materi kayak gitu. Oh iya. Kalau bagi waktu sih sebenarnya gue nggak terlalu gimana ya. Semester kemarin yang agak padat emang yang agak susah. Jadi kayak kadang gue pagi sampai sore kan praktek. Habis itu malamnya gue harus nyiapin materi yang buat besoknya. Bahkan kayak udah harus dicicil dari sebelum-sebelumnya. Nah itu yang agak susah. Karena kan biasanya kalau kita seharian praktek itu kan capek banget ya Via. Kayak pulang-pulang lu udah capek fisik, capek emosi juga kadang terkuras gitu kan, terus capek mikir juga, terus udah gitu pas nyampe rumah gue masih harus nyiapin materi. Itu sih yang kayak agak challenging kali ya. Tapi kayak sekarang udah lebih aman sih karena dari waktu juga lebih berkurang gitu. Kan dulu kadang gue suka memperhatikan ini ya kayak PowerPoint-nya dosen gitu kayak apa ya kalau gue perhatiin kadang kayak itu materi-materi yang kayaknya dibuat 3 tahun 4 tahun lalu gitu dan maksud gue kayak apakah itu juga bisa jadi membantu lu untuk kayak manage waktu jadi lebih sebentar gitu, apakah lu menggunakan metode itu juga gitu atau lu perlu untuk kayak apa perlu untuk ngupdate. Apakah pertanyaan saya terlalu detail? Kalau jadi saya sih kayak mahasiswa lu. Iya, gua. Ya, jadi saya malah gini. apa sih gimana? Kayak 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Iya, kadang kan 2 tahun lalu gitu. Karena kan kebetulan gue baru ngajar tuh, pokoknya gue baru lulus tahun kemarin sih. Dan gue baru join ngajar tuh kayak sekitar bulan Agustus. Oh, jadi lu sebagai dosen itu emang baru ini ya? Sebelumnya lu asdos ya? Iya, kan kalau dosen itu harus S2 kan. Nah, sebelumnya kan gue masih D3 S1 kan. Jadi masih asdos. Tapi ya baru jadi dosen ya setelah gue lulus tuh balik ke Indo lagi Maret. Terus gue join di UI Agustus. Jadi gue nggak bisa tuh pakai materi 3-4 tahun lalu karena itu kayak materi gue. Paling gue kayak jadiin referensi ya. Kayak waktu itu kan gue semester kemarin tuh ngajar konsep OT bareng sama Pak Aziz. Oh, udah terlihat berdua? Atau gue berdua? Oh, jadi kayak beda hari. Jadi kayak misalnya ada presentasinya kan, misalnya
ya minggu ini gue, minggu depannya Kak Aziz, kayak kita udah bagi-bagi gitu sih. Nah itu kadang gue jadiin materinya Kak Aziz, kayak Kak Aziz dulu referensinya apa, oh ini udah ada silabusnya, terus gue kembangin lagi pakai yang update referensinya. Kalau sebelum itu kan konsep waktu itu Pak Ajis sama Pak Dion ya, apakah Pak Ajis doang gitu ya pas zaman kita tuh? Kak Aziz, Pak Ajis doang ya? Kadian berapa kali ngisi deh? Kayaknya pas awal-awal itu ya. Apalagi kayak materi-materi soal apa ya? Ya gue tuh paling ingat yang Pak Dion ini apa? Pokoknya pas awal dia selalu ngasih tahu kayak OT itu pasti kaya gitu, OT itu pasti dua digit gitu. Iya. Tapi itu juga membuat saya semangat sih. Oh iya dah, gimana? Oke kayak Anda tidak pajak lah, diam-diam aja. Oh iya, diam-diam aja. Kayaknya tuh pajak nggak ada nih. Oh, kayaknya nggak ada waktu ya, itu di skip deh kayaknya. Itu menarik. Mana belum lapor pajak lagi gue. Terus juga lagi anjir. Ya udah. Iya, iya. Kalau gitu berarti tetap bisa menggunakan karena emang kolaborasi gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak apa kayak misalkan antar dosen gitu bisa nggak, bisa antar ya mungkin nggak ngajar gitu, sebelumnya dia nggak ngajar tapi dia pernah ngajar kayak konsep OT gitu, lu boleh nggak sih kayak minta materinya ke mereka gitu? Kalau gue sih gue nggak minta materi ya, karena kayak gue mikirnya itu etika aja sih. Oh, oke. Gue nggak tahu ya sebenarnya harusnya kayak gimana, cuman biasanya misalnya gue bareng sama Pak Aziz kemarin, gue kayak minta briefingnya dulu gitu, materinya apa, biasanya Pak Aziz pakai referensinya apa, terus misalnya Pak Aziz ngasih nih, oh ini yang pakai, terus itu gue sesuaiin sama yang sekarang, apakah referensinya udah ada yang lebih update, karena kan misalnya referensi yang dipakai tuh udah dari tahun lama gitu, dari pas kita masih jadi mahasiswa juga kan, jadi kayak kayaknya kalau gue pakai itu juga tuh jadi kurang apa ya, kurang updated aja gitu ilmu mahasiswanya. Akhirnya gue tetap misalnya acuannya tetap kayak buku itu, tapi gue isinya gue adopsi dari referensi lain yang lebih terbaru. Jadi kayak kerangka acuannya itu yang bikin siapa? Apa ada dosen pertama itu atau lu sendiri yang membuat kerangka acuan itu? Kalau jadi kan gue satu tim, biasanya satu matkul itu ada beberapa dosen. Kayak gue yang konsep-konsep gue bareng sama Pak Aziz. Terus ada namanya matkul angkatan kita nggak ada tuh, namanya keilmuan okupasi. Itu gue bareng sama occupational science bahasa Inggrisnya. Itu juga nggak tahu di Indonesia ini gitu ya. Tapi kayak itu gue bareng tuh sama ada pokoknya satu kelas kita ada sekitar 4 atau 3 orang. Jadi bukan gue doang, ada dosen pengampu yang lebih senior dari gue. Biasanya mereka yang ngasih tahu kayak, oh outline-nya apa aja sih gitu. Selama satu semester bahasnya ini. Ada 16 kali pertemuan dikurang 2 UTS UAS, terus kayak gue bahasnya apa, nanti referensinya mereka sebelumnya pakai yang mana, terus kayak gue tinggal gue cari-cari lagi biar lebih sesuai sama apa yang mau gue sampaikan nanti. Oh, tapi kalau untuk pengujiannya tetap dari lu juga ya, kayak soal-soal gitu? Iya, kan barengan. Jadi kayak misalnya gue bahas materi tentang misalnya konsep OT, tadi gue bahas tentang sejarah OT, Pak Aziz tentang definisi, jadi ujiannya tuh dari kita gabungan gitu. Ada nggak sih tantangan ketika lu tuh ngajar ke mahasiswa gitu, dan maksudnya kayak apa insight-insight yang lu baru tahu gitu, maksudnya kayak oh ternyata tuh jadi dosen tuh gini, kadang yang sering gue denger kayak dari guru ya, kayak misalnya kalau guru tuh kayak ternyata tuh kalau murid nyontek gue kelihatan banget loh gitu. Jadi kan ada hal-hal yang istilahnya yang mungkin lu baru tahu gitu jadi dosen kok gak ada. Gue baru tahu, oh ini sih yang paling pertama pas gue ngajar, kan sebelum itu gue harus nyiapin materi dulu ya. Gue nyiapin materi pun juga kayak nggak cuma satu buku itu aja gitu, gue harus kayak tahu dari beberapa sumber. Nah pas gue nyari materi dari beberapa sumber tuh kayak gue jadi justru belajar lebih banyak gitu loh sih. Oke. Kayak gue lupa ini, gue pernah ngeliat semacam segitiga gitu. Kalau kita belajar, katanya tuh justru ilmu yang paling banyak bisa kita dapat itu kalau kita membagikan ilmu itu ke orang lain gitu. Oh iya. Jadi kayak justru lu bisa lebih menguasai ilmu itu tuh ketika
ya berbagi ke orang lain. Nah makanya gue kayak lebih relate, oh ketika gue menyampaikan ke mahasiswa gitu, oh gue lebih, ternyata gue dari gue nyari materi, terus dari kayak pas mahasiswa nanya, mahasiswa nyampein pendapat dia, gue tuh kayak lebih terbuka aja sih kan. Iya, kenapa gitu ya? Jadi sih Iya. kalau kita yang ngajarin malah kita malah lebih paham gitu ya. Benar. Dan justru gue pernah dengar lupa dari podcast mana, kayak kayak misalnya lu belajar sesuatu nih, terus lu mau ngetes kalau lu tuh beneran udah bisa atau belum sih, caranya lu bisa ngejelasin ke temen lu atau misalnya kayak ngerekam gitu. Terus kalau misalnya lu kayak ngerasa bingung ngejelasinnya, berarti bagian situ yang lu belum menguasai gitu loh. Oh, oke. Kayak gitu sih. Tapi em, eh, apa ya, itu tadi kan berarti kan kayak ada momen yang bingung ya, momen yang nggak tahu gitu. Nah itu apa ya, menjadi sebuah yang boleh diperlihatkan nggak sih ke mahasiswa gitu, kalau misalnya kayak kayak apa ya, kayak kayak bingung kayak apa gitu. Iya, iya, iya. Iya, kayak ada matkul yang gue dapet materi yang gue tuh bukan di bagian situ gitu. Nah biasanya itu gue disclaimer dulu di awal. Ada matkul namanya terapi okupasi kontemporer. Baru dengar sih. Baru dengar kan? Iya, iya. Kayak angkatan kita nggak ada kan? Nggak ada sih. Tapi itu gue juga pas baru tahu apa nih kontemporer kan. Udah gitu materi-materinya ternyata itu lebih ke kayak isu-isu terkini yang ada OT di dunia gitu, tapi kayak belum ada di Indonesia. Oh, itu seru sih. Iya, kayak gue waktu itu ngisi tentang OT di nursing home. Nursing home. Nursing home. Oh, okay. Panti jompo kali ya. Iya, kayak gitulah, buat lansia tapi di panti jompo. Kan dulu kan kita emang ada OT geriatri gitu. Cuman kalau ini tuh khusus yang nursing home. Terus ada bahasan tentang forensik. Oh. Dulu kan kita nggak jadi. Emang ada? Dulu kan kita mau yang forensik mayat kan. Itu beda. Itu kita anatomi. Oh, anatomi. Iya. Itu. Yang akhirnya kita kan daftar nggak jadi juga. Iya, kita nggak jadi waktu itu kan. Cuma lu masuk forensik. Benar, terus OT penjara. Oke, itu udah terlihat semuanya. Bener. Dan lain-lain. Benar. Dan tadi itu gue mikir kayak OT forensik, berarti OT forensik itu kayak berkaitan biasanya kan sama mayat gitu-gitu kan ya. Gue mikirnya gitu, masa iya kayak mayat kan sudah tidak melakukan aktivitas ya. Iya. Kita Iya. gimana gitu. Iya. Forensiknya itu maksudnya adalah kayak kita ngasih penanganan untuk orang-orang yang punya gangguan mental tapi dia melakukan kejahatan. Wah, jauh banget sih. Iya kan? Iya. Kayak lu pernah denger gak sih kayak misalnya orang yang Izo gitu terus dia mau ngebunuh ibunya. Oke, iya banyak. Kita juga pernah praktek di Herjan ada yang nggak tahu orangnya siapa, nggak tahu. Gue juga dulu lupa orang yang mana. masih disebutnya ya. Kita pernah praktek di RSD terus kayak karena pengaruh halusinasinya nih orang mau berbuat kejahatan gitu kan. Nah, ternyata di luar sana tuh udah berkembang gitu loh, kayak otak untuk orang-orang yang punya mental health tapi dia terlibat hukum. Forensik yang dimaksud itu yang sampai dibawa ke ranah hukum, jadi bukan mayat, kayak forensik itu gak hubungannya sama mayat tapi lebih ke di hukum gitu. Oh, jadi lebih ke fokusnya ke si pelakunya ya. Jadi kalau untuk mayatnya berarti nggak ada siapapun ya. Ternyata otak forensik itu bukan mayat gitu. Tadinya gue pikir juga gitu. Nah, itu kan kayak beda banget sama bidang kerjaan gue ya, pediatri ya. Gue kan megang anak-anak gitu. Terus tiba-tiba kayak kok di hukum gimana? Nah, biasanya gue di awal tuh kayak disclaimer dulu. Yang nursing home tadi juga sama, gue disclaimer dulu. Misalnya pas nursing home, gue bilang disclaimer dulu, saya di sini karena area saya sebenarnya pediatri. Cuman dulu mungkin saya pernah ada pengalaman mengunjungi beberapa nursing home di Jepang gitu-gitu. Kayak gue juga kasih tahu ke mahasiswa biar mereka tahu yang disampaikan ibu ini mungkin lebih ke arah tadi di teori jurnal atau buku atau kayak misalnya pengalaman yang pernah gue di Jepang itu aja kan nursing home gitu-gitu. Jadi lebih kayak gimana ya, garis besar ke intervensi dari si pasien kitanya gitu. Ya, dari si pelakunya itu apa yang kita intervensi kan setahu gua kan kalau OT mah fokusnya ke itu ya, apa namanya, waktu luang, ADL sama
Oh, gitu lagi. Ternyata kayak lagi muji mahasiswa. Sama gue leisure. Ada apa? Ada gitu. Jadi uji. Nggak lulus gue nggak. Lu bukan mahasiswanya gue. BTW sekarang bukan 3 lagi sebenarnya. Oh gitu. Bukan. Oh. Kan dulu kita banyak 3 ya tadi. Nah. Ada banyak kayak berapa ya? Pokoknya dilihat dari Productivity. Oh iya loh. Gampang banget nih nggak gila. mikir ya. Padahal itu rukun Islamnya oke loh. Bahkan sekarang bukan 3 lagi sih sebenarnya. Jadi 8. Ya. Ya kalau gue nggak salah. 8. Oh. Ada namanya Occupational Therapy Practice Framework, itu dari yang kemarin American Occupational Therapy Association. Itu kayak ada 8 atau 9 gue lupa. Ya, itu Enak termasuk rest and sleep juga termasuk rest and sleep, terus health maintenance, terus jadi dia cuma bukan kayak ADL pun kan ADL ya ADL gitu. Kan lihat lagi ya anak-anak. Tapi ini ya saya kayak tapi ini ya maksudnya kayak pas sebelumnya kayaknya sleep itu lebih ke ADL kan, kalau rest itu kan lebih ke apa namanya leisure ya, jadi kayak lebih di detail gitu, lebih kayak rusak nih. Cah, ini baru pertama kali nih gue nih di luar nih. Iya, sabar nih. Dulu banyak belajar. Gue deg-degan ya, gimana dong? Ya, itu bisa kok bisa. Halo. Gue nggak bisa. Benerin. Nanti rekam pas. Ya udah. Oke guys, salam teknis. Masalahnya bukan jawab gue sih. Iya, gue ganti dulu sih interview kalau bisa. Nggak bisa. Ya udah guys, ada kesalahan teknis. Nggak deh, iklan. Iya. Lanjut. Apa tadi? Kita Ya, ngomongin apa? jadi apa? Jadi maksudnya sebelumnya kan emang udah ada ya sebenarnya. Cuman kayak lebih ke ada di dalam si leisure sama ada di ada leisure sama di ADL. Nah, terusnya kenapa itu sampai kayak dikeluarkan lah jadi highlight gitu, jadi diiringi dengan yang lain gitu, apakah emang sepenting itu kah, apakah ada alasan lain kah? Sebenarnya karena ilmu berkembang ya, yang kita dulu pelajarin cuma ada ADL, productivity leisure itu tuh udah zaman dahulu kala. Oh iya sih ya. Yang ilmu kan berkembang terus kan. Iya. Bahkan si OPPF ini tuh ini udah sampai ke edisi keempat deh kalau gua nggak salah. Itu udah terus diperbarui terus tiap berapa tahun sekali gitu. Nah, makanya setiap diperbarui kayaknya rest and sleep kalau kita cocok-cocokin masuk ke ADL sebenarnya kurang masuk juga nggak sih gitu kan. Iya. Terus kayak misalnya leisure, kita masukin rest ke leisure juga kayak leisure kan sebenarnya intinya adalah pemanfaatan waktu luang. Tapi Iya sih. mungkin iya kayak gue juga suka gitu, hobi gue juga rebahan. Kalau waktu luang juga gue rebahan, tapi kayak berbeda aja gitu. Jadi akhirnya dibikin sendiri. Terus sama kayak health maintenance. Itu juga sama juga tuh barengan sama kayak tadi juga dan lain-lain ya. Iya, jadi kayak ada 8. Kita lihat kali ya. Udah kan udah jurnal dulu. Coba ya gitu. Lebih detail nih. Iya. Lebih berbobot ini. Iya, kayak sebenarnya ada 8 kalau nggak salah kan, dan itu beda-beda termasuk apa? Tapi gue tertarik sih emang 8 itu tuh. Kenapa? Ya, kayak baru dengar terus kayak apa tuh gitu. Karena sebelumnya kan, ini dia. Tahu aja. ADL, social participation, play, leisure, sleep, rest, health management, work, education. Tuh, kayak dulu kan kita kenalnya cuma productivity ya, tapi kayak sekarang dipisah lagi jadi ada work, ada education gitu. Iya, gue sepakat sih. Ya kan? Ya, jadinya lebih holistik. Benar. Iya. Karena gue mikir juga sih kalau misalkan 4 itu tadi kan ADL, productivity, 3. Productivity ya. Riser. Ini tadi 3 di awal ya. Oh, simpan.
Ya dia kan punya di luar itu. Tapi tadinya kan pas kita awal banget belajar, ADL masuk ke Oh, IADL. iya. IADL itu masuknya ADL itu kan. Oh iya, dia Tadinya yang masuk pas ADL. awal-awal. Iya. Cuman kayak kalau sekarang ini nggak mungkin bisa disamain. Kayak misalnya kita sholat gitu. Sholat kan masuknya IADL, tapi harusnya terpisah dari ADL yang basic kayak makan gitu-gitu. Harusnya terpisah. Nah makanya dengan OTPF ini tuh kayak lebih dikembangkan lagi okupasi gitu. Okupasinya lebih terklasifikasinya lebih bagus sih. Lebih tepat kali ya. Iya, iya, karena gue sepakat juga sih. Karena kan okupasi terapi kan sebenarnya fokusnya ke holistik itu tadi ya. Tapi ketika cuma ada di tiga itu kan, dan itu kan lebih ke kayak aktivitas lu kan gitu. Nggak ada kayak rasa bagaimana jiwa lu gitu. Jadi mental health, rest dan lain-lain. Gitu. Iya sih. Jadi lebih detail ya. Lebih detail. Iya. Betul. Makanya kayak pas gue belajar terus jadi kayak lebih tahu kan ternyata ya okupasi itu nggak sesempit tiga itu doang gitu. ADL, productivity leisure nggak itu doang. Kayak lebih banyak lah, lebih luas kayak lah. Kita kan sehari-hari ngelakuin aktivitas banyak banget ya, Vi. Kayak kalau cuma diklasifikasikan ketiga itu menurut gue terlalu sempit sih. Makanya yang sekarang tuh klasifikasinya lebih broad lagi, lebih luas lagi lah ruang lingkupnya. Ini malah makin meyakinkan gue ya bahwa kalau Anda tidak salah pilih jurusan, asik. Iya sih, itu juga satu ya. Kedua juga kayak sebenarnya emang di Indonesia sebenarnya butuh ada jenjang pendidikan hingga S2, S3 ya, maksudnya dilihat dari yang detailnya banget gitu loh. Kenapa gitu? Maksudnya kayak apa ya? Karena kayak untuk ya gue sih mikir kan untuk zaman gue di tiga dulu ya kayak pembahasannya itu kayaknya luas banget dan apa namanya harus ya ada banyak hal yang detail dan dosen juga sih lu pernah ngomong kalau kayak sebenarnya ini banyak bagian-bagian yang ini harus ini di partnya part S1, di part S2 gitu. Dan paling kayak lu bilang tadi ya kayak yang di tiga aja tuh dianggapnya tuh masih kurang gitu yang tiga tadi kalau bahkan sampai kayak 8 gitu kayak banyak banget gitu. Dan menurut gue sih namanya ilmu terus berkembang, ini pasti nanti akan berkembang lagi, entah itu ada yang berubah namanya, dan setiap komponen dari klasifikasi dari occupationnya itu tuh nanti ada lagi sih kayak ADL. Kita kan tahu ya ADL di dalamnya ada lagi ada makan, ada kayak misalnya eating sama feeding aja tuh hal yang berbeda gitu. Terus ini bukan masuk IADL ya? Jeng bukan ADL. Oke. IADL tuh lebih ke kayak sholat, terus transportasi, manajemen transportasi, terus manajemen keuangan gitu. Udah lama banget nggak kuliah. Kata gue mah abis ini langsung kuliah. Kuliah deh. Iya. Gitu sih. Tapi Tapi gue tertarik ini sih sebenarnya tertarik kuliah di UI lagi sih sebenarnya gue. Apa gue seneng aja sih situasi UI gitu. Kayak gue mikirnya gue kalau nggak lanjut OT antara OT Solo atau OT UI, utama sih OT UI ya. Cuman sayangnya dia nggak bisa karyawan kan, khusus karyawan. Ya atau nggak kayak S1 UI tapi ya jurusan yang lain nggak apa-apa gitu, penting kayak di UI gitu. Gue mikir kayak gitu ya. Karena suasana UI-nya ya. Iya kali ya, gue udah cinta itu sama UI. Tapi emang ya, kayak gue tuh berasa banget kan gue habis D3 gue lanjut S1 dulu ya, Mas. Habis itu gue baru lanjut S2. Dan setiap tingkatan itu tuh gue semakin banyak yang gue pelajari, gue tuh semakin merasa kalau gue nggak tahu apa-apa gitu loh, Vi. Oke. Dan justru itu yang bagus. Kayak kalau lu merasa lu udah yang paling tahu segalanya, kita berarti berhenti belajar kan. Kayak justru semakin kita belajar banyak hal, semakin tahu kalau ilmu kita tuh belum ada apa-apanya gitu. Dan itu kayak yang memotivasi gue lagi terus-terusan gitu loh, kayak oh ternyata tuh bahkan kita belajar
kayak okupasi itu aja tuh masih belum apa-apanya, baru 3 jenis yang dulu kita tahu, itu sekarang udah lebih berkembang lagi, dan itu gue tahu ketika ya gue baca lagi, gue belajar lagi, kuliah lagi gitu. Dan bahkan ini ya, dan bahkan tuh ketika kayak lu menemukan itu tadi hal-hal yang baru itu justru mengembangkan hal-hal baru yang lain ya. Dan emang jadinya kan kayak bermanfaat buat nanti kita terapkan ke pasien kita juga kan, karena ya kita kan core-nya sebenarnya occupation ya, harusnya occupation based kan. Nah, termasuk kayak anak-anak yang kita handle nanti, apakah mereka kualitas partisipasi mereka untuk mainnya seperti apa, terus partisipasi mereka sosial, kehidupan sosialnya seperti apa gitu kan, harusnya kita sampai ke sana, dan kita bisa menerapkan itu ketika kita belajar lebih banyak lagi gitu. Oke, balik ke yang mahasiswa tadi, kayak apa namanya, kayak lu ada tantangan gitu nggak bisa, atau mungkin kalau lu punya strategi khusus gitu kayak untuk kayak mengajarkan ke mereka gitu, karena kan gue juga kan didatengin ya sama mahasiswa ya ke klinik tempat gue kerja gitu, kayak mereka nanya juga ke gue gitu, cuman kayak gue tuh bingung tuh, kayak gue better kayak gue kasih tahu aja gitu, atau kayak gue drill juga gitu. Kayak gue mikir kayak apa ya, kalau gue sih mikir kayak gue bukan pengajar gitu, jadi kayak gue ngasih tahu aja gitu, kayak menurut lu tuh gimana? Part yang lu merasa kayak agak tantangan buat lo tuh ketika lu ditanya mahasiswa terus lu masih nggak tahu nih harusnya gue ngasih tahu semuanya atau cuma sebagian aja gitu ya? Iya, itu. Oke. Iya sih, itu lebih ke, kalau gue di kelas lebih ke boundariesnya gitu loh, Vi. Kayak gue kan gue bingung kata nih. Kayak gue kan masuknya masih muda gitu ya, maksudnya ada mikir nggak sih? Ya. Kayak gue kan masuknya nggak terlalu jauh ya, umur gue sama mereka kan. Ya sebenarnya jauh sih, 7 tahun jauh gak? Jauh banget sih. Itu jauh ya? Iya. 7, 8, 7 ya? Jauh ya. Iya, tapi kayak awal-awal tuh gue bingung gue harus bersikap kayak gimana ke mahasiswa, karena kalau gue ngikutin kata hati gue sih maunya yaudah santai aja gitu kan. Kayak yaudah santai aja lah namanya mahasiswa, tapi kan ada saat-saatnya lu namanya mendidik kan bukan cuma lu ngasih tahu doang, oh ini materinya A, B, C, gini-gini, lu nyampein nggak kayak gitu doang kan, karena kalau kayak gitu ya mahasiswa tinggal baca aja nggak sih di buku. Tinggal baca di buku, jadi kayak ada proses mendidiknya gitu loh. Nah itu tuh yang gue agak-agak challenging, yang kayak gue relatein sama lu, lebih ke tahu boundariesnya tuh segimana gitu. Kayak gue harus tahu timingnya, kapan gue bisa bersikap santai sama mahasiswanya, kapan gue kayak oh ini ada prinsip yang nggak bisa dilanggar gitu. Itu juga lumayan challenging. Terus tantangannya lagi adalah apalagi Fit? Jadi intinya kayak ada momen tertentu yang mungkin kayaknya masih bisa, mungkin nggak 100% diberitahu lah ya. Jadi kayak sebagian atau kayak apa ya, mungkin yang ilmu permukaan yang mungkin selevel sama dia PK berapa nih, kalau baru kayak gua coba kira-kira gimana. Kan sekarang gini juga sih ya, karena berarti nih kalau mahasiswa tuh gue takut deh kalau mahasiswa gue beneran nonton gimana ya. Enggak sih, jadi kayak mereka nanya, sebenarnya kita udah tahu jawabannya gitu, mereka nanya gitu. Jadi kayak jadi kita kasih tahu gitu, tapi aku lihat kayak gini kak, gitu kayak lu demi kak? Iya. Demi apapun tuh kan kadang komsi sama kan, berarti kan? Iya, bedanya segitu sama mahasiswa. Jauh sih bedanya. 7 tahun jauh sih, kebetulan aja nggak apa, kadang manggilnya kalau mau kak gitu sih. Iya. Tadi kita ngomongin apa ya? Jadi kayak sometimes kayak gue ngerasa ya ada momen kayak mahasiswa tuh nanya, karena sebenarnya dia
dari itu jawabannya gitu. Cuman Oh. dia kayak mau cross check aja gitu. Jadi maksud gue kayak, nah di momen-momen itu kayak, terus gue mikir kayak momen itu kayak gue mikir kayak, wah gue harusnya gue nanya dia balik gitu, maksudnya kayak apa, harusnya gue gak gue kasih tahu gitu, karena itu basic untuk mereka gitu. Nah, gue tuh biasanya kan gue praktek juga ya, dan di tempat praktek gue tuh ada mahasiswa juga magang. Nah, biasanya kalau misalnya mereka nanya sesuatu ke gue tanya dulu yang mereka tahu tentang itu gimana gitu. Iya. Atau kayak gue tanya, menurut kamu gitu, kayak menurut kamu kalau ini apa gitu. Jadi kayak gue tahu mereka apa yang udah mereka paham, terus baru kayak gue tambahin biasa gitu. Karena kan ya gitu sih. Karena jadi ini ya, jadi apa? Karena kita tahu dia tuh sampai mana, terus juga kedua dia juga jadi mikir juga kan. Benar. Jadi kayak nggak bergantung penuh sama informasi yang kita berikan gitu. Karena kan namanya ilmu ya, Vi. Pasti kayak ilmu yang lu terima nih sama ilmu yang orang lain terima itu kan bisa dipersepsikannya aja bisa berbeda gitu kan. Kalau misalnya mereka udah punya basicnya duluan, itu tuh jadi kayak kita tinggal nambahin aja, atau kayak misalnya lebih ke direlatein aja gitu sama dunia praktek. Kayak mereka nanya misalnya tentang vestibular gitu. Om Afi kalau misalnya Iya benar-benar. Kan. Om Afi kalau vestibular tuh kayak gimana sih Om Afi? Nah, lalu tanya balik, emang yang kamu tahu tentang vestibular apa aja gitu. Terus, yang saya tahu yang diajarin di kampus A, B, C, abis itu baru kayak, iya benar. Misalnya lu, kalau yang mereka kasih tahu benar ya lu kasih, iya sesuai gitu. Terus kayak bisa lu tambahin contohnya di praktek, kayak misalnya, kayak tadi anak yang saya pegang gini gitu. Nah itu juga bisa sih. Jadi ya, karena yang sensor itu bagian basic, jadi kita bisa buat ngedrill di situ ya. Karena mereka kan sebenarnya udah belajar juga. Nah, kayak ini aja gue kalau ngobrol sama mahasiswa yang lagi praktek di tempat kerja gue itu juga, kayak dia bilang, baru selama ini kan mereka cuma dapat teori ya, Via. Kayak dulu zaman kita sebelum PK aja kan kita taunya teori doang nih. Pas udah PK baru kayak gini gitu. Berusaha merelasikan antara teori yang didapat dengan prakteknya gitu. Dan apalagi ini ya, ya sih yang biasanya yang datang belakangannya sih yang PK 1, yang PK 2 gitu. Ya gue merasa sih kayak mereka lagi sedang ya tadi sih kayak berusaha untuk menyatukan teori dan praktek itu secara awal-awal. Apalagi sekarang berarti yang ada di anakku juga PK-nya udah periode 2 kan. Iya. Udah sampai tahap bikin programnya, ngejalanin programnya gitu. Gue gak tau ya kalau di tempat di anakku gimana, udah bisa ngejalanin juga atau enggak, tapi harusnya udah sampai situ sih. Kemarin sih sempat ada yang naik ke gua dan udah masuk sih kayak ke STG, LTG gitu sih. Udah terlalu mikirnya udah tenang aja. Oke, apa ya? Ada lagi nggak sih kira-kira yang tantangan? Ya mungkin yang seru-seru gitu kayak lu mengajar ke mahasiswa. Maaf ya guys, banyak ikonnya. Santai. Tantangan apa? Ada nggak hal yang menarik yang seru? Sebenarnya ada, tapi gue kayak ini gue bisa deh. Jangan mana ya Pak. Kayak gue bingung aja sih, karena gue kan merasa gue masih muda gitu kan, gue masih Gen Z juga ya. Terus itu Gen Z bukan milenial ya? Gen Z gitu akhir ya? Dari 97. Iya kan? Gen Z kan. Terus kayak gue mikirnya, gue masih Gen Z nih, gue bingung dipanggil apa. Jadi dipanggil Bu, kayak gue ngerasa gue belum setua itu dipanggil Bu deh gitu. Cuman kan gue ngajar, jadi kayak nggak apa-apa kan gak dipanggil Bu. Jadi gue ada krisis, bingung dipanggil apa gitu. Ini juga mungkin terkaitnya juga kali ya, kayak bonus aja yang lu benar. Jadi kayak gue, apalagi pas awal-awal ya, jadi kayak karena gue nggak tahu gue harus seperti apa, batasannya harus sejauh mana sebagai mahasiswa, sebagai dosen ke mahasiswa harus kayak gimana. Untuk tahu boundariesnya itu sih yang gue agak bingung di awal gitu. Kayak gue kan maunya friendly aja ya, tapi ternyata buat mendidik
boleh friendly tapi ada batasan Iya, aturan-aturan iya, yang iya, iya, iya. nggak bisa gitu. Kayak kalau lu terlalu friendly kan kayak nggak apa-apa nyontek aja kalau lagi ujian gitu kan nggak Iya, mungkin iya, iya. kan. Jadi tetap harus ada boundaries sih. Apalagi yang seru ya. Tapi gue rasa ini juga sih ya, maksudnya ya gue sih kayak berada di berada di tahap itu ya, maksudnya ini kan karena gue nggak banyak berkecimpung di pengajar ya, cuma kan kayak ada momen kayak ada mahasiswa juga yang yang ada di sekitar gue gitu. Dan ya sih kayak awalnya gue mikir gitu juga sih, kayaknya lebih enak friendly deh, kayaknya lebih lebih apa ya, lebih enak aja. Tapi emang ternyata itu justru ada batasan-batasan tertentunya, jadi membuat justru itu bagian dari pembelajarannya juga ya gitu ya, bukan. Tapi nggak apa-apa friendly nggak apa-apa, kayak gue masih ketawa-ketawa juga, gue suka melawak juga, cuman nggak tahu ya kalau lucu atau enggak. Kayak misalkan gue ngobrol sama Pak Sahid gitu, kayak bercanda-bercanda gitu. Kenapa disebut? Jadi gue pernah bercanda dulu sama dia. Takut ya tuh nyambut. Ya kan hal baik ya Pak, ya kan hal baik ya Pak. Iya kayak sebenarnya bercanda nggak apa-apa banget, kayak gue juga nggak bisa nutupin ya maksudnya kalau emang gue karakternya suka bercanda gitu-gitu ya oke gitu, cuman lebih ke gue tahu batasan, oh kapan gue harus bercanda sama mahasiswa, kapan gue harus ya serius gitu. Jadinya ini ya apa, jadi kalau terlalu serius banget juga jadinya kita juga jadi agak cringe, agak awkward gitu ya. Iya karena kayak gue juga jadi diri gue sendiri aja. Iya. Nggak suka. Kayak apa ya, ya ada sisi pembawaan diri, diri sendiri, ada sisi kayak lu mesti tegas gitu ya. Iya, biasanya kalau gue tuh itu gue yang sesuai sama prinsip gue tuh kalau misalnya lagi ujian terus sama lagi presentasi sih, jadi mungkin gue agak berbeda di situ sih kayaknya. Oh iya sih. Ujian tulis gitu ya, atau betul Kayak ya, ujian ya? UTS, kuis gitu-gitu kan, karena kalau misalnya gue nggak tugas kayak nyontek gitu-gitu sih, kayak menurut gue itu adalah prinsip yang nggak bisa dilanggar kali ya. Jadi Iya. gue harus lebih tegas aja sih. Atau ya kalau misalnya kalian ngerasa saya galak, maaf ya mahasiswa saya. Tapi mungkin ini juga kayak kalau ujian itu kan, kayak kalau kita kayak kebanyakan ngobrol sama mereka, jadinya mereka juga jadi kayak ngedistract dan ngurangin waktu mereka juga kan dalam waktu yang Iya. Ah itu yang gue bilang kayak boundaries ada saatnya. Kalau gue kelas biasa ya gue biasa aja, ketawa-ketawa aja gitu kan. Terus tapi kalau misalnya lagi ujian gitu sih gitu. Gue gak tau ya, kan tadi lu pertanyaannya apalagi yang seru, itu seru gak ya? seru sih. Sebenarnya ada lagi yang seru-seru tuh kayak gue gak bisa ceritain depan kamera sih. Nggak, atau nggak gini deh, kayak ketika lu uji praktek ke mahasiswa, lu ada intens atau lu ada momen lu sengaja membuat mahasiswa nangis gak? Emang ada ya kayak gitu? Ini pikiran gue aja, tadi ditanya nama itu ChatGPT. Kalau secara sengaja, by the way gue nggak pernah dapet matkul yang ada praktikum ujian praktek gitu sih. Jadi kalaupun ada juga gue kayak nggak ada niatan buat bikin mahasiswa. Kayak gue nggak secara sengaja ya. Iya. Tapi secara nggak sengaja aja lah gitu kayak. Maksud gue kayak iseng gitu ya. Gue bikin nangis sama mahasiswa gitu. Iya gitu. Nggak ada. Nah itu nggak ada. Tapi lebih ke kayak tahun semester lalu tuh gue ada matkul. Jadi di matkul itu tuh kayak mereka praktek sendiri, nyari pasien sendiri, terus berkelompok sih. Berkelompok kayak misalnya ada 2 orang, 3 orang gitu. Mereka ngelakuin asesmen intervensi ke pasien itu sampai selesai, terus mereka presentasiin di teman-temannya gitu. Nah itu gue nggak dengan sengaja membuat mereka nangis, tapi gue lebih ke
apa ya, mempertanyakan justifikasi mereka memilih program, mereka assessment ini itu kenapa gitu-gitu, biar mereka ada evidence base-nya aja sih untuk melatih pemikiran kritis mereka. Jadi cukup mahasiswa saat itu cukup ke pressure rasanya. Kayaknya sih ya. Ya karena fokus sama bukan air mata itu tadi ya. Emang ada yang nangis? Oh nggak nangis. Nggak tahu. Oh, Gue nggak ada sih. cuma stres gitu aja lah ya. Maybe. Iya masih stres nggak sih namanya mahasiswa? Iya. Iya kan? Iya sih. Tapi gue nggak tahu kalau ada yang nangis, maaf ya. Iya. Tapi kayaknya nggak ada sih. Punya lu bukan sih? Oke. Sama gue penasaran dari ini sih agak jauh ya. Kayak gue penasaran kayak karena gue di bagian anak ya, jadi kayak gimana sih kayak metode terapi di Jepang tuh di bagian kayak di klinik-kliniknya atau kayak di resource centernya gitu. Kayak kayak apa sih kayak perbedaan umumnya terapi di Jepang sama di Indonesia gitu, karena kan tahu gue kalau kayak di Jepang tuh kayak lebih untuk yang anak-anak yang neurotipikal pun juga lebih di challenge untuk mandiri banget ya gitu, kayak mungkin 3 tahun itu 4 tahun udah disuruh kayak mungkin nyuci sendiri gitu, kalau kayak harus tinggal sendiri dan lain-lain gitu. Nah, apakah itu juga akhirnya mempengaruhi juga terapi dari terapis ke si anaknya gitu. Oke. Perbedaannya ya. Tapi BTW agak lompat ya. Sebelumnya ya. Kalau perbedaan sebenarnya di sana itu mereka lebih ke ini sih, lebih ke lansia ya, karena kan mereka populasinya banyaknya lansia. Iya. Jadi kalau gue ngobrol sama teman-teman OT gue itu mereka banyaknya justru di ke arah sana lansia. Jadi banyak kasus-kasus yang demensia, terus yang sampai Alzheimer gitu-gitu, terus kasus disabilitas fisik karena usia juga banyaknya kayak gitu. Makanya yang tadi gue bilang ada beberapa yang kerja di nursing home, di daycare buat lansia, itu karena memang populasi mereka kan banyaknya sana. Tapi kalau misalnya di anak, kebetulan kan gue juga di sana, jadi kalau di kampus gue itu tergantung supervisornya kan, tiap supervisor punya specialty-nya masing-masing, dan emang gue tuh apply-nya ke supervisor yang di bidang anak, emang pediatri. Nah, di bidang pediatri itu gue kayak dibawa ke macam-macam institusi pediatri juga, kayak ada namanya National Rehabilitation for Children with Disabilities gitu-gitu, gue lupa ya nama aslinya, tapi kayak ada beberapa institusi yang emang buat anak. Nah, itu yang gue lihat perbedaannya sebenarnya sih kalau secara prinsip kurang lebih sama ya, kayak mereka juga pakai SI gitu-gitu juga masih pakai, mereka juga kayak mereka sekarang mulai lebih mengkombinasikan pendekatan bottom up sama top down. Masih ingat gak lu? Lupa guys. Iya, mereka mencoba mengkombinasikan bottom up sama top down gitu loh. Kayak kalau SI kan lebih ke bottom up ya. Jadi kita ngelatih occupational performance komponennya dulu, kayak sensorinya dibagusin dulu biar dia bisa mencapai okupasinya gitu. Tapi kalau yang top down itu ya, kalau top down itu lebih ke arah kita melakukan okupasi untuk meningkatkan si komponen-komponen yang ada di bawahnya gitu. Jadi lebih ke geriatrik kali yang top down itu ya. Yang top down sebenarnya bisa diaplikasikan untuk semua usia gitu. Kayak misalnya ada model-model, ada namanya model POP, ada model MOHO, itu tuh apa ya, kayak pendekatannya pakai yang top down gitu. Nah, kalau di Jepang itu mereka emang kayak kombinasi, jadi bukan cuma SI tapi coba untuk mengkombinasikan dengan pendekatan tadi top down sama bottom up. Terus sama yang gue lihat sebenarnya perbedaannya, kalau prinsip kan kurang lebih sama ya, tapi perbedaannya tuh lebih ke mereka lebih terstruktur gitu sih. Dan ini kayaknya berkaitan sama apa ya, karakteristik orang sana juga tuh sih. Kayak misalnya assessment nih, assessment mereka emang punya instrumen. Jaket gue di bawah. Ngambil dulu. Enggak juga sih, males.
bisa di pause. Asli ya? Sudah benerin apa? Maaf, maaf. Oh, ini gue udah benerin. Udah gue benerin. Ya Allah, bukan rusak ternyata. Bukan. Benar-benar. Jadi kita lagi sampai mana sih ngomong? Itu perbedaan. Perbedaan. Nah, Oke. udah. Ya. Ayo sini. Udah, mesti lanjut tadi. Terus sampai mana yang mau? Itu yang perbedaan. Kayak lebih terstruktur gitu loh. Kayak misalnya mereka punya instrumen assessment yang emang dibuat mereka sendiri gitu. Oh, per klinik beda-beda. Enggak, dibuat berdasarkan negara mereka. Negara mereka. Jadi negara mereka sendiri yang buat itu. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya kita kasih questionnaire sensory profile misalnya ke orang tua gitu. Oke, misalnya ada yang udah diadaptasi versi Indonesianya gitu. Oh. Tapi itu kan sensory profile dibuatnya bukan di Indo gitu. SPM itu berarti SPM ya? Itu juga dibuatnya bukan di Indo kan. Oke. Itu dibuatnya di negara lain tapi diadopsi sama kita, diadaptasi ke versi Indo. Nah, kalau di Jepang itu mereka udah punya instrumen assessment khusus yang emang didesainnya sama negara mereka sendiri. Ada namanya GMAP, Japan, JPAN, JMAP gitu. Itu tuh dibuat sama mereka punya organisasi sendiri khusus untuk kayak SI gitu, organisasi SI-nya Jepang gitu misalnya. Nah, mereka kayak klasi itu bukan dari negara kita sendiri gitu kan sih, kayak itu kan dari negara lain. Nah, kalau mereka tuh kayak mereka bikin assessment itu emang didesain berdasarkan masalah yang ditemui di pediatri Jepang tuh pakai apa sih, di ranah pediatri di Jepang pakai apa, masalah-masalahnya apa aja. Terus akhirnya mereka bikin instrumen assessment sendiri gitu, dan rumah sakit pakai instrumen itu gitu. Jadi kayak si Jimap itu dia emang mirip sama kayak si klasi itu nggak? Kalau untuk kayak komponen di dalamnya sebenarnya kurang lebihnya sama ya. Secara detailnya sih beda ya, tapi kayak kurang lebih sama. Ada kayak misalnya mereka ngukur ada transportation anaknya juga diukur, terus ada kemampuan visual persepsinya diukur gitu-gitu sih. Itu tetap ada komponen-komponen itu karena itu kan dasar ya, tapi lebih ke sesuai sama negara mereka sendiri gitu. Itu sih Jadi, perbedaan yang kedua deh. Yang pertama kan tadi approach-nya mereka udah coba di-combine gitu kan, bottom up sama top down. Yang kedua, ketika assessment-nya itu lebih ke standar, lebih ngikutin sama negaranya mereka. Tapi tentu pasti nggak pasiennya itu tadi ya lebih banyak geriatri ya di sana. Kalau pasien anaknya gimana? Maksudnya kalau untuk kayak klinik anaknya sendiri tuh kayak ramai enggak atau bagaimana? Karena setahu gue kan emang mereka populasinya sedikit banget kayak gitu. Jadi kayak untuk ya terima kasih. Berapa? Iya balik. Ya yang gue pahami kan kayak di sana tuh mereka populasinya sangat sedikit banget lah gitu. Kayak apakah cukup untuk menghidupi sebuah klinik kah gitu, atau mungkin ada orang-orang luar ya, karena setahu gue ada orang India juga ya yang banyak migrasi ke Jepang gitu. Atau emang jumlah klinik anak yang dibatasi gitu di sana? Sebenarnya mereka justru kayak kurang familiar sama klinik ya. Jadi biasanya ke rumah sakit. Terus paling ada ke rumah sakit. Okay. Atau kayak rehabilitation center gitu kan. Jadi bukan klinik mereka bilangnya. Tapi ada juga namanya gue lupa, tapi itu kayak semacam daycare gitu loh. Bukan daycare, pokoknya after school program tapi buat anak-anak disabilitas itu juga ada. Dan iya berdua. Terima kasih mas.
Jadi kayak emang bukan klinik dikenalnya sama mereka. Cuma mereka tahu karena di kita kan banyaknya klinik ya, mereka lebih ke rumah sakit sama rehabilitation center gitu. Terus apakah cukup untuk menghidupi klinik gitu? Maksudku kayak pasien-pasiennya kan, kalau kita kan emang banyak ya penduduk kita kan, jadi kayak anak-anak pun banyak yang dibawa ke klinik gitu. Nah tapi kalau mereka tuh ini kayak kebijakan tiap pemerintah lokalnya tuh beda-beda. Kayak di tempat temen gua itu dia tinggalnya ini kan Tokyo, dia di ibaratnya kayak di Di Depok. Bogornya kan ya. Bogornya. Iya, di Bogornya kan ya. Nah, itu tuh pemerintah lokal tempatnya dia kayak terapinya gratis sampai usia 7 tahun misalnya. Kayak gitu. Jadi ada tiap pemerintah lokal beda-beda kebijakannya. Nah, mungkin itu juga yang bikin kayak orang-orang mau bawa anaknya gitu. Tapi kayak mereka tuh sangat ini juga sih, kayak aware gitu kan sama kesehatan. Mereka aware sama kesehatannya tuh bukan cuma di bidang apa ya, kesehatan secara general juga aware banget. Jadi kayaknya kalau kayak apakah cukup menghidupi, ada aja sih pasti. Bisa ini. Tapi gue merasakan pemerintah Jepang tuh emang aware banget ya gitu, maksudnya karena kan okupasi terapi itu apa ya, gue ngeliatnya kayak niche banget gitu nggak sih, kayak kalau di Indonesia ya kayak orang tuh jarang banget gitu yang tahu gitu. Bahkan yang sampai apa yang gue mikir saking sedikitnya yang tahu, bahkan ada dokter yang nggak tahu sama okupasi terapi. Itu sih yang gue pikir kayak niche itu gitu, okupasi terapi, dan akhirnya sih gue mikirnya akan berefeknya sih ke itu tadi ya. Jadi kalau kayak di Jepang kan mereka bisa kayak memberi subsidi kayak gitu untuk apa terapi-terapi kayak okupasi terapi ini, apa namanya, ya mungkin di Indonesia juga ya, cuman kayaknya kalau di sini lebih dikhususin banget sih, sampai 0 sampai 7 tahun gitu, sampai dispesifikin banget kayak gitu. Bahkan dokter aja ada yang nggak tahu, kemungkinan kayak pemerintah pun juga kayaknya nggak sebanyak itu lah yang tahu gitu. Sebenarnya emang iya sih, kalau di sini tuh kayak gue kan waktu itu kayak ada semacam audiensi gitu ke Dinkes ya. Nah mereka juga nggak tahu apa itu oke. Mereka cuma pernah dengar tapi nggak tahu emang anaknya tuh dibilang apa aja, terapinya tuh terapi pasien yang kayak apa, terus apakah sama dengan fisioterapi kan kayak gitu ya. Nah emang lebih ke karena kita kan masih terbatas ya sih, ya lu bayangin aja cuma ada 2 sekolah gitu dengan total OP sekarang di Indonesia tuh cuma 2.600-an something. Pas zaman kita kan 2000 ya, 1100 ke 2000 gitu. Nambah gope setelah 7 tahun ini, nambah gope ya. Itu pun lulusannya tuh itu yang terdaftar yang punya SPR ya, pasti kan ada di luar itu yang banyak punya SPR gitu kan. Tapi maksud gue kayak memang jumlah kita itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan populasi Indonesia secara keseluruhan. Lu bayangin populasi Indonesia sebanyak ini ya, pantas lah kayak oke kurang dikenal karena yang sedikit sekolahnya dia cuma ada 2 gitu. Jadi sebenarnya pun kalau misalnya kita bandingin yang di Jepang, mereka juga pemahaman masyarakatnya itu juga masih nggak semua orang tahu apa itu OT gitu loh. Tapi yang gue lihat, at least dari yang gue tahu ya, misalnya sensei gue kayak dia ada program dengan pemerintah lokalnya. Jadi programnya itu salah satunya ada sensory friendly namanya sih. Sensory friendly program itu kayak kita bikin acara nih, tapi acaranya itu ramah untuk orang-orang yang memang punya gangguan sensori juga. Keren banget sih. Iya, keren sih. Dan itu dia kerjasama sama pemerintah lokalnya sih. Itu untuk umuran berapa? Untuk anak-anak kan atau anak dan remaja bisa. Anak dan Jadi waktu itu temanya kan tiap tahun temanya beda nih. Nah tema yang pas gua di sana itu temanya tuh dance gitu, Bon Odori dance. Kayak mereka kan ada konsep Bon Odori namanya, dance tradisional mereka. Terus dibikin yang sensory friendly. Jadi kayak ini satu ruangan nih, misalnya di gymnasium gitu kan.
terus sampai atasnya itu dibikin visual apa ya, kayak anak-anak yang punya masalah visual dengan lighting dan sebagainya itu di-adjust gitu loh, lightingnya sampai di-adjust gitu. Terus ada namanya sensory calm down space buat mereka yang nggak bisa dengan berisik dan apa segala macamnya, bisa menenangkan diri dulu di sensory calm down space itu gitu. Kayak keren kan, dan itu kerjasama dengan pemerintah lokal. Terus bukan cuma itu, jadi kayak sensei gue tuh ada juga konsep main bareng, orang tua bawa anaknya ke kampus gua, main di ruang SI, main bareng, tapi kayak sensei gua tuh ngejelasin gitu, oh main barengnya tuh seperti apa sih gitu-gitu. Dan mereka kalau misalnya mereka punya pertanyaan seputar tumbuh kembang, mereka bisa tanyain di situ. Kayak waktu itu sensei gua kayak ngejelasin tentang vestibular kan, kayak main ayunan, ternyata main ayunan tuh kayak gini loh, manfaatnya buat ini, terus posisi misalnya posisinya tidur sama posisinya duduk gitu-gitu kan berbeda gitu, itu dijelasin tapi dengan bahasa yang udah dipahami sama si anak-anak itu. Terus itu program main bareng, program sensory friendly. Terus ada juga program kayak undang guru-guru sekolah ngejelasin tentang sensory, basic sensory gitu. Masih mas. Yang nggak pakai gula yang mana ya? Nggak pakai gula ya? Ada. Kalau ya yang nggak pakai gula ya. Sebenarnya gue pesannya udah ganti, tapi bego. Oh bukan masalah deh. Tadinya gue macam latte, tapi gue revisi. Oh. Ya udahlah biarin. Iya, tadi sampai mana? Sensory friendly. Apa? Oh enggak. Ya, terus yang pertama kan program sensory friendly, kedua program main bareng, jadi orang tuanya bawa anaknya main bareng di ruang SI itu, terus dijelasin tentang tumbuh kembang anak gitu sama sensei gue. Terus yang ketiga program untuk guru-guru, sensei gue ngejelasin tentang sensory ke guru-guru, dan itu penting banget kan. Jadi kayak walaupun ya kan, walaupun kita sedikit populasi anaknya juga sedikit, tapi gimana caranya kita bisa memperkenalkan konsep kayak ini ke masyarakat umum gitu, caranya kerjasama sama pemerintah lokal. Karena yang jadi tantangan gue sih, yang jadi sering kali jadi tantangan pasien gue adalah ketika di rumah sama di klinik kita bisa memprovide masalah sensor gitu, tapi ketika di sekolah, ketika di kelas, gurunya masih belum mendapatkan informasi terkait si sensor gitu, sehingga kayak cenderung mengabaikan kebutuhan si anaknya gitu ya. Nah, itu kan jadi bisa lebih baik kalau holistik tadi, bisa menyuruh ya. Dan juga sebenarnya kan kita mikirnya, oh kalau yang masalah, mungkin ada orang yang mikirnya yang butuh perhatian sensory integrasi kan cuma anak yang disabilitas, autis, delay gitu-gitu misalnya. Tapi sebenarnya kan kita pun juga ada sensory issue yang kita hadapi kan. Dan gue yakin anak-anak pun juga yang kelihatannya kayak tipikal, itu sebenarnya ada aja yang sesuatu yang kayaknya masih di bagian yang ini kayak kurang, ada yang perlu distimulasi lebih lanjut gitu misalnya. Nah, kan guru-guru tuh nggak tahu ya sih pemahaman tentang sensorinya itu kan, mungkin mereka kayak banyak kan pasti yang harus diurusin kan, makanya kita bisa ngasih pemahaman lebih dalamnya lagi tentang sensori gitu. Gue perhatikan tuh kalau anak tipikal yang kita coba stimulasiin, kalau perhatiin tuh dia tuh jadi pinter itu kayak beyond gitu loh gitu. Kalau gue perhatikan, jadi maksudnya kayak ya tentunya kita kayak kita kembangin dari sisi otonomi juga, sensor kita juga dan lain-lain. Anaknya tuh jadi kayak di umur yang dia tuh belum bisa harusnya, cuman dia tuh udah kayak mandiri, kayak ngembangin kata-katanya sendiri kayak gitu. Maksudnya kayak dia nggak pernah diajarin nih, tapi kayak dia coba kayak nge-problem solvingin sendiri, dia kayak tumbuh lebih awal gitu. Kayak terus juga dia di umur yang baru 3 tahun, tapi dia udah bisa kayak membedakan identitas gender kayak cewek itu kita dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak ya gue ngerasa sih sebenarnya kayak emang penting banget ya gitu sensory itu, karena menurut gue kayak gak cuma
IQ doang yang mempengaruhi seorang non belajar, atau bahkan gue mikirnya kayak si sensorik yang baik ini kita emang bukan tanpa gula pun ya. orang Oh bukan. gitu. Yang satunya juga. Sama sebenarnya kayak gitu, tapi kita emang nggak pakai gula. Oh. Jadi manis cuma dari si krimnya. Oh, Iya. lah. Manis dong. Sama-sama. Sama-sama. Oh, Lu manis juga dong dari krimnya. mungkin krimnya ini kali. Oh ya. Lu mau tuker nggak? Hah? Mau tuker nggak? Apa lo deh? Nggak apa-apa. Gue nggak tahu semanis apa. Karena kalau itu gue pesen air putih lagi aja. Iya deh. Gue juga kayak masan air putih. Uh, Masih gue minta. Oh ya, apa? ngomong lah. Ya, gue mikir kayak bahkan mungkin sensorik ini yang mempengaruhi hasil IQ juga ya. Gue akan karena kan IQ kan kalau gue perhatikan lebih kayak ketahanan lu untuk berpikir gitu kan, bagaimana lu bisa berpikir lebih dalam gitu kan, yang dimana itu sensorik banget yang lu tuh bisa mempertahankan atensi lu kayak gitu supaya nggak mudah terdistract dan lain-lain gitu. Sebenarnya sih kalau masalah IQ ya, apakah sensori mempengaruhi IQ? Kalau level IQ-nya sendiri, kayaknya emang faktor besarnya kan karena turunan itu juga ya, Fi. Kayak dari faktor pasti kan IQ diturunkan dari ibu dan lain sebagainya. Tapi yang gue tahu pasti kayak sensori berkaitannya sama kapasitas belajar anak gitu loh. Oh, Jadi okay. bukan khusus ke IQ-nya, lebih ke kayak kemampuan dia fokus, kemampuan problem solving-nya dia, kemampuan decision making-nya dia gitu. Itu kan semua mempengaruhi nanti proses belajar anak kan. Jadi bukan hanya IQ daya tangkap gitu misalnya, tapi lebih ke tadi hal-hal di luar dan lebih ke kemampuan fokus dan lain sebagainya. Menurut gue itu ngaruh banget. Dan oh ya, satu lagi perbedaannya mungkin lebih ke fasilitas kali ya. Kayak di sana tuh taman banyak banget ya sih. Oke. Taman banyak banget. Sebenarnya di kita kan juga ada yang namanya RPA gitu kan, dan itu bisa dimanfaatkan. Cuman kalau mereka tuh tamannya kayak setiap sore misalnya gue jalan enak banget jalan-jalan di taman. Jadi kayak kan mau nggak mau mereka ter-encourage buat melakukan aktivitas fisik bermain di taman itu. Secara tidak langsung sensori mereka juga jadi terstimulasi kan. Iya. Ya mereka jalan di taman yang bayangin udaranya enak, terus suasananya enak, itu kayak lu barefoot di rumput itu enak, lari-larian, manjat ini itu enak. Jadi kayak mereka sudah secara tidak langsung terstimulus sensorinya dengan diajak ke taman itu gitu. Dan memang fasilitas dari pemerintah, balik lagi ya, ini berhubungan sama pemerintah ya, pemerintah mereka menyediakan fasilitas yang mumpuni kali ya buat stimulus sensorik itu. Iya. Jadi fasilitas dari pemerintah masuk kota juga karena mempengaruhi juga ya. Karena kan ibaratnya kayak untuk terinisiasi untuk ke taman itu pun juga kalau misalkan jalanannya jelek kayak gitu atau misalkan jauh kan juga akhirnya juga susah juga ya. Dan ada juga sih kayak tantangannya tuh pasien gua kayak dia kakek-kakek, sebenarnya dia juga bisa sih untuk mengantarkan anak cucunya ke taman gitu. Cuman kayak yang jadi tantangannya itu dekat apa namanya jalan gede misalnya, atau akses dari rumah ke sana itu jalan yang besar gitu jadinya. Dan anaknya pun juga sekarang kan suka lari-lari ya gitu. Jadi kayak bahaya ya, kayak motor gitu kan. Dan ya itu juga menurut gue jadi penghambat juga ya untuk pengembangan si anak juga gitu. Belum lagi polusi, kayak apalagi di Jakarta ya, Dia kayak diajak ke taman tapi polusinya juga di mana-mana, kendaraan bermotor atau segala macam itu juga yang bikin orang tua aduh bawa nggak ya keluar gitu kali ya. iya. Ini di sana kan karena emang minim polusi juga, jadi orang tuanya tuh kalau sore pagi sore gue ke taman itu pasti kayak mereka juga ke taman seneng banget gitu, bawa anak-anaknya gitu main. Tapi emang ini sih ya, gua perhatikan juga ada di daerah rumah tangga gua gitu ya. Jadi Depok. di Depok. Tuh. Gue jadi ingat sebuah lagu. Apa? Di Depok kayak ngerokok, riding with me itu tau gak sih? Yang namanya aja.
Denger lagu di mana? Boleh itu di daerah sana tuh kan jalanan itu luas banget, terus mobil motor tuh masih jarang, terus di pinggiran-pinggiran tuh banyak kayak kayak perbukitan itu sendirinya Perbukitan? perbukitan gitu. Oke. Jadi mereka tuh dengan sendirinya mereka kan keluar sendiri, yang ada sendiri sore paginya gitu. Jadi kayak dan itu banyak banget gitu pagi-pagi kalau saya tuh warga-warga tuh pada keliling kayak gitu. Ya mungkin kayak Car Free Day gitu itu juga jadi termasuk dari itu juga ya, walaupun kan memang nggak bisa kayak setiap hari gitu ya. Iya, dan itu tuh kalau secara nggak langsung encourage orang tua juga kan buat bawa anak-anak ini main keluar. Jadi secara tidak langsung si sensorinya itu bisa terstimulasi lebih dalam lagi. Ya. Gue sih masih penasaran sih kayak terapi ke anak ke anaknya gitu. Kalau di sana kayak apa ada lagi kan gitu kayak hal-hal yang apa ya yang oke banget nih gitu. Di Jepang tuh digunakan banget nih teknik ini atau apa gitu. Lebih ke ini ya. Tadi kan kalau approach-nya kan tadi mereka combine ya, bottom up sama top down itu. Tapi kalau secara teknik terapinya, sebenarnya kurang lebih mereka sama ya sih, pakai DSI juga gitu. Tapi yang gue lihat mungkin alat-alatnya lebih bagus. Jadi kayak mungkin kayak lebih khususkan gitu ya. Iya, kayak misalnya gini, di sana tuh mereka juga ada mandi bola. Di lab gua tuh ada mandi bola gitu juga. Tapi sih mandi bolanya kan bukan cuma di sini kan kayak dah mandi bola gitu kan. Mereka enggak. Jadi mandi bola, gua masuk ke dalam kolam bolanya itu sih. Bolanya terlalu banyak dan satu bola itu tuh kayak lebih berat. Kalau kita kan kayak enteng banget ya. Kayak plastik banget gitu ya. Nah jadi kalau misalnya Bawa makan malam gitu lah ya. ya, nah kalau misalnya gue masuk ke kolam bola, udah gitu kolam bolanya luas gitu, kayak gue masuk ke dalam, itu literally proprioceptif gue tuh berasa banget, itu kayak lebih manis gitu loh sih. Terus karena bolanya tadi kan lebih berat, kayak gue bangun mau jalan itu lebih berasa, proprio gue lebih dapet gitu. Terus pas gue udah masuk ke dalam, terus gue diem gini aja, itu teksturnya lebih apa ya, lebih terasa ya, lebih kayak jatuhnya kayak dipeluk karena padat itu bolanya gitu. Tapi dia tetap nyaman di dalam bolanya itu. Nah itu lebih ke kualitas medianya kali ya. Sama sih tekniknya sama juga, tapi kualitas medianya dan lebih beragam sih. Ada kayak kalau ayunan-ayunan udah pasti ya, maksudnya sama lah di sini juga banyak kan ayunan, terus kayak tadi mandi bola, putar gitu, skateboard gitu ada. Sama ini kayak apa namanya ya, water bath kali ya. Jadi water bath. Oke. Jadi itu kayak bentuknya kayak tempat tidur, terus di dalamnya itu kayak air. Nah, gue kalau tidur di atas itu, lu kebayang nggak sih kalau lagi tidur di tengah lautan? Bener-bener di bawahnya air, kayak kita naik ke situ tuh bukan kasur tapi air. Jadi teksturnya berasa banget pas lu tiduran gitu. Bener-bener kayak kepala lu apa ya? Kayak lu ada di laut gitu deh sih. Kayak naik pelampung kan kayak kapal kayak perahu gitu. Iya kayak gitu. Dan itu itu beda banget tuh masih. Iya, itu kalau media yang gue di sini nggak pernah nemu. Iya. Terus mereka ada juga kayak, kan mereka pakai snorkelan ya. Nah, Misalnya mereka pakai snorkelan. Nah, snorkelannya itu mereka ada kayak tenda kecil, terus bisa anaknya masuk, di bawahnya ada bean bag apa segala macam. Di atasnya itu ada lampu-lampu. Sama sih kayak kita kan snorkelan itu kan kayak lampu-lampu. banget tuh. Tapi di sini Seru banget sih, gue kalau masuk di dalam itu tenang banget, literally tenang banget. Jadi mereka sama lebih benar-benar diperhatiin kali ya. Misalnya waktu itu kan kayak kampus gue ada open house gitu ya, sampai lightingnya lagi-lagi diperhatikan banget.
Jadi misalnya lightingnya tuh terlalu berlebih dari jendela tuh terlalu banyak cahaya yang masuk kalau siang tuh bakal jadi susah buat anak-anak yang mungkin punya masalah visual gitu kan. Akhirnya di adjustnya kayak jendelanya atau atapnya semua ditambahin kain-kain gitu dan itu beneran sendiri. Mereka lebih detail aja sih soal itu. Kalau untuk prinsipnya sama sih kayak SP-nya, SP itu ada plastik, korea, taktil gitu-gitu tuh sama. Sama mereka yang gue perhatikan ini bukan tekniknya sih, mereka lebih melek sama riset kali ya, kayak buat meningkatkan pengetahuan lewat riset gitu tuh mereka lebih aware aja sih. Makanya mereka ada setiap tahun ada konferensinya khusus misalnya buat apa konferensi itu mereka juga mempresentasikan penelitian masing-masing sih kayak misalnya di tempat temen gua rumah sakitnya ngirimin ini siapa nih yang bakal presentasi dari kasus di rumah sakit kita entah itu bisa case study bisa penelitian lainnya terus bisa presentasi poster bisa presentasi oral kayak di depan audiens kita biasa presentasi gitu itu bisa habis itu ya lebih lanjut sih soal pendidikan. Oke, jadi lebih banyak ini ya. Kayak presentasi bareng-bareng gitu antar terapis ya atau diikutin oleh semua. Dan mereka kan tadi Dokter ada juga. organisasi OPEC-nya di Jepang ada juga organisasinya Ya, masih. gue pesan itu buat buka Oke. bareng aja mbak Iya. apa tuh tadi kalau mau apa ya Iya. kalau misalnya secara teknik sih menurut gue sama-sama aja ya yang belajarin FI gitu juga kan cuman mereka mungkin lebih berbeda kualitas medianya kali ya lebih mahal Gue ya sih ya. lebih banyak sih ya punya harganya kali ya Gue tertarik sih sama fasilitasnya ya. Maksudnya kayak ya mungkin kan optik kan sering digaung-gaungkan kayak lu harus kreatif gitu menerapi anak kayak gitu jadi maksudnya kayak lu menggunakan benda tertentu aja lu bisa kok untuk mencapai goals ini kayak gitu kan menurut gue dengan fasilitas-fasilitas yang udah disediakan secara spesifik kayak gitu terus juga jadinya pertama dari segi waktu pasti kan lebih efisien ya gitu. Gak perlu terlalu mikir terlalu dalam banget gitu maksudnya ya perlu sih terlalu dalam maksudnya kayak tapi kayak lebih ada galaknya jadi lebih mudah kayak gitu terus juga kayak ada preferensi tertentu yang nggak didapatkan kalau nggak pakai fasilitas yang mumpuni misalnya kayak gitu ya sih tapi kalau dari segi orang tua gitu kayak lu merasakan hal yang berbeda lah gitu maksudnya kayak dari segi kayak tuntutan atau mungkin di sana lebih lebih kritis mungkin orang tuanya atau gimana? Kalau di sana kan gue nggak praktek ya, jadi gue lebih ke dengerin aja gitu, observasi. Gue datang ke institusi tertentu kayak tadi National Rehabilitation Center for Children with Disabilities misalnya. Itu kan gue cuma datang terus melihat mereka intervensinya kayak gimana ke anak dan itu kayak paling cuma berapa jam gitu. Jadi gue nggak ada interaksi langsung ngobrol ke pasien orang tua gitu, orang tua ya. Karena ada keterbatasan bahasa juga ya. Kayak gue bahasa Jepang gue tuh masih standar jadi. Tapi mereka nggak bisa bahasa Inggris kan rata-rata kan? Beberapa bisa. Berapa ya? Kayak untung-untungan kali ya waktu itu kan gue pernah tuh ada kunjungan juga ke sekolah gitu kan sekolah SD daycare satu terus orang tuanya bisa pakai ke bahasa Inggris jadi untung-untungan aja sih kalau lu lagi ketemu sama orang yang bisa bahasa Inggris ya untung tapi kalau enggak gue pakai bahasa Jepang gue yang standar dan mereka kan kayak menjaga privasi juga kan jadi kayak gue bisa ngomong gitu sama orang tuanya cuman jadi pas gue balik pokoknya gue ada pasien gue orang Jepang juga dan gue ngerasain bedanya tuntutannya. Oke. Iya, apa nggak sih gue ngomong gue udah apa gue ngomong. Kalau gue ngerasa kayak yang gue dengar gitu kayak beda gitu tuntutan yang di klinik, yang di rumah sakit gitu.
Yang gue denger sih kayak berbeda gitu, kayak dari segitu tuntutan pertanyaan dan lain-lain sih kayak gitu. Lebih ke kritis atau enggaknya gitu. Iya. Eh, ini gue bukan untuk menjudge ya, Iya. gue lebih menjelaskan perbedaan yang gue rasakan kali ya. Mungkin karena di sana tuh ada budaya nggak enakannya tuh lebih Oh kuat. gitu. Betul jauh di apa daerah Jawa tuh udah yang gak enak tapi Nah, lebih. kurang lebih sama kayak ya Jawa sama Jepang kan. Oh gitu. Iya, Oke. budaya nggak enakannya tuh ada banget. Jadi Oh. untuk kayak nuntut ini harusnya ini Ah. gitu, itu tuh enggak. Mereka kayak menerima penjelasan gua, terus kalaupun ada pertanyaan diajukan, tapi lebih ke ini yang pasien Jepang gue tuh ya, jadi kayak gue ngejelasin nih sesi hari ini gini, nanti di rumah PR ini ya, terus sesi selanjutnya gue bawa bukunya itu, terus gue ngeliat, jadi dia ngeprint laporan PR-nya udah dikerjain, terus di hasil print out-nya itu dia naruh foto si anaknya ngelakuin aktivitas Oh my god. Itu mah nggak disuruh. senyum itu sih. Itu terapisnya pasti. Iya, dia kan bertanya keren banget ibunya. Iya. Ibunya tuh pas datang-datang ngasihin bukunya, terus kayak ini kemarin kita ngelakuin PR ini gitu kan. Oke, terus gue ke atas, baru kan gue buka buku pas mau nulis laporannya, terus pas gue buka sampai di print out gitu loh sih. Terus di bukunya itu ditempelin print out itu sama foto anaknya lagi ngapain nih itu, sama respon anaknya kayak gimana. Gue yang kayak wow, dan itu memang budaya mereka banget, well prepare itu. Dari lagi ya, mereka sangat terstruktur dan well prepare kan, masuk kayak mengerjakan PR dari kita gitu. Jadi gue walaupun secara pertanyaan gue nggak kritis tapi Gak yang mengintimidasi gitu gitu. ya, tapi di sisi lain dia ngasih laporan yang begitu detail banget ya. Iya, dia kayak waktu itu pokoknya dia ngasih foto anaknya lagi masak, lagi ngupas kentang gitu-gitu loh. Terus kayak kita ngelakuin ini di rumah gitu. Terus gue kayak, gue nggak pernah kan. Ada lagi, soalnya gue kayak ada pasien gue asing lagi, tapi gue nggak mau nyebutin negaranya karena ya itu kritis banget, beda. Kalau di budaya Jepang kan mereka sangat tadi ya nggak enakannya itu ada banget kan. Nah, tapi kalau yang pasien asing gue lainnya itu justru kebalikannya, kayak apa yang ada di pikirannya dia harus disampaikan. Jadi kayak Ini lu masih di negara Jepang juga bukan negara lain, Oh, lu pernah ke negara lain? bukan pasien dari negara lain. Oh, pas ada negara lain. Ya, terus kayak gue merasakan beda untuk beda karakteristiknya kali ya, karena kan pasti mereka juga berdasarkan budaya mereka dibesarkan kayak apa gitu kan. Nah kalau Jepang lebih ke nggak enakannya kuat banget sama well prepared dan terstruktur. Iya. Ya, gue merasakan ini sih, gue merasakan apa? Berpikir kerasnya itu gue kalau jadi tapisin gue akan berpikir lebih keras sih gitu. Gue berpikirnya ini sih, maksudnya kayak kasihan gue aja bisa sedetail itu gitu, jadi kayak gue tuh mesti pikir gue mesti harus lebih detail dari dia gitu ya. Karena kan kayak apalagi kan apa ya, kayak orang tua tuh bayar gitu. Benar. Terus kayak masa kemampuannya kurang dari dia gitu, masa kan harusnya lebih dari dia lah gitu kemampuan untuk menilainya kayak gitu ya. Tapi jatuhnya jadi kayak kita kayak gimana pun, misalnya pasien tadi gue pasien yang dari Jepang atau pasien asing dari negara lain itu ujung-ujungnya sama kesimpulannya di gue, kayak gue harus memberikan yang terbaik juga ngasih buat semua pasien gue Ya, gitu. sih, Dan ya. menyesuaikan dengan karakternya mereka seperti apa gitu. Iya yang 1 jam 18 detik, betul 18 menit. 15 aja. Oh, udah 15 ya? Oh, gue sama. Ya, sebenarnya Lu biasanya sampai berapa lama durasinya? tergantung sih, kalau topiknya bisa lebih panjang, 1 jam 30. Oh iya, sama. Ya udah. Ada lagi nggak ngobrol-ngobrol? Gue masih agak penasaran sih sama yang Apa-apa. Oh, sama ini sih yang menurut gue menarik juga ya. Jadi pas di sana tuh kayak gue menjelaskan kan apa sih kayak di Indo kayak gimana trennya gitu-gitu. Nah gue kan menjelaskan dari gue yang praktis di bidang anak. Gue bilang
apalagi habis COVID itu tuh kayak banyak pasien keluhannya kurang lebih karena entah speech delay gitu-gitu nggak sih lo Iya, ngerasa iya, nggak? iya, saya banyak banget. Iya, apalagi setelah COVID gitu kan, kayak kurang simulasi aja. Terus pas gue presentasiin depan sensei gue itu sensei gue kayak bingung, emangnya kak? Iya gitu, kayak dia bingung, bahkan di Jepang tuh enggak, karena ternyata COVID di mereka aja tuh ditutupnya nggak selama di Indo, terus kayak mungkin orang tuanya masih bawa untuk anak-anak yang main ke taman tadi gitu kali ya, jadi mereka juga kayak bingung. Gue tau kenapa? Kenapa? Karena di Jepang itu penutupan COVID-nya itu lebih awal. Jadi penyebarannya juga nggak terlalu banyak. Betul. Kalau di Indonesia, inti saya kan tidak berani berbicara, tapi Saya juga intinya tidak berani. pas akhir-akhir baru ditutup sehingga penyebarannya lebih banyak, sehingga kayak durasi lebih lama dibanding Jepang. Betul. Iya, itu ngaruh sih Banyak sama banget, jadi efeknya berantai banget ya. pengaruh sama public health interventionnya sih sebenarnya. Tapi mereka kayak kaget, kayak kenapa emang kok bisa sampai speech delay gitu-gitu. Dan mungkin karena itu juga bukan pasien yang, maksudnya mereka kan lebih umum menemui pasien lansia kan dibandingkan anak kan. Makanya ketika ada kasus speech delay, dan kalau dilihat tuh kasus anak yang banyak mereka hadapi justru tuh paling banyak TP. Oh, Jadi bukan, kalau kita kan kayak banyak ASD gitu-gitu kan, mereka paling banyak, pokoknya ada TP, ASD juga ada, tapi kayak yang dipresentasiin sensei gue waktu itu dari data kayak research mungkin ya. Ini yang pertama tuh TP justru anak oke gitu. ada nggak reasonnya apa gitu kenapa lebih banyak VP? Oh, atau mungkin karena fasilitas di Jepang lebih oke untuk memfasilitasi anak autis gitu, sehingga kayak autism case-nya nggak terlalu banyak gitu. Gue sih belum nyari jurnal lebih detailnya lagi ya, kayak gue kayak untuk ngomong itu alasannya itu kan gue harus based on jurnalnya gimana gitu kan. Cuman yang gue tahu pokoknya yang pertama mereka peringkat pertama itu CP gitu, kayaknya lebih ke karena emang populasi terbatas aja nggak sih? Ya nggak sih, populasinya Iya. terbatas, akhirnya yang paling mencolok lah itu yang paling akut mungkin. Iya, Gitu ya. iya. Terus udah di penghujung acara. Iya. Ini seru banget sih ya, maksudnya kayak ya perspektif yang berbeda banget sih, ya itu yang apa ya, ya dengan lo berada di Jepang dan lain-lain gitu, jadi kayak membuat perspektif banyak lo ke gue gitu ya. Semoga ya. Oh, sangat Semoga menarik nonton sih. juga. Ya, ya gitu deh pokoknya. Makasih banget Cahya udah Ya, sama-sama. datang dan menyempatkan Ya. begitu berpodcast. Sambar podcast. Lu punya ini gak? Hah? Kayak yel-yel gitu gak? Sambar Ada podcast. tadi dong. Apaan? Itu sambil podcast saling bertemu gitu. Mungkin sekarang kali lu barengan sama gue ya, sekarang penutupan ya, oke? Oke. Udah ya. Udah. Sambil podcast saling bertemu. Oke, guys.